Dalam bahasa Ibrani artinya menyertai. El di situ dikatakan Elohim. Nah, ada 3 ayat yang terkenal di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menyatakan bagaimana Immanuel itu disebut. Yang pertama Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus adalah Immanuel. Tuhan Yesus adalah Allah dan manusia. Dan manusia, Yesus disertai dengan Allah. Bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ya, itu di dalam Perjanjian Baru Matius 1 ayat yang ke-23. Kemudian dikatakan di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebelum waktunya Tuhan Yesus, hari-harinya Tuhan Yesus lahir, di dalam Yesaya disebutkan beberapa tahun sebelumnya, berapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah disebutkan di situ bahwa akan ada seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang disebut dengan Immanuel, yaitu Yesus sendiri. Kemudian Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Saudara, Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang yang Immanuel, menyelamatkan. Di dalam Yesaya dikatakan menyelamatkan. Dan memang Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Manusia-manusia yang tidak mempunyai hak untuk berada di dalam kerajaan surga, tetapi karena Tuhan Yesus, karena Yesus lahir, iman percaya kepadanya, maka dia mempunyai hak hidup di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu saja, tetapi aku datang di dalam Yohanes 10 ayat 10 supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang untuk kita untuk memberikan hidup kepada kita dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bukan hanya kelimpahan materi, tetapi juga yang terpenting adalah kelimpahan sukacita, kelimpahan daripada hati yang gembira, kelimpahan daripada damai dan sejahtera. Nah, saudara, mari kita hari-hari ini kan belajar bagaimana Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan kita. Immanuel itu yang bagaimana yang dimaksud? Ya, mari kita lihat berikutnya. Kata Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari 2 kata, Imanu dan El. Ya, kata Imanu artinya apa di situ? Kata Imanu memiliki arti beserta atau bersama-sama dengan, ya. Sedangkan El berasal dari kata Elohim yang disebutkan di dalam Matius 12 ayat 3. Kata Immanuel berarti Allah menyertai kita. Imanu berarti beserta dengan. Beserta dengan. Contohnya, saya beserta dengan istri pergi ke Semarang. Nah, artinya bersama-sama. Ya. Artinya beserta, artinya bersama dengan. Pak Alek dengan Bu Tria bersama-sama
pergi ke gereja. Artinya bersama, beserta dengan. Nah, kalau kita Immanuel menyertai kita, itu berarti kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan, saya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang berikutnya, arti kata menyertai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menyertai. Pertama, menyertai itu diartikan ikut serta atau menemani untuk membantu atau menolong. Nah, ini Kamus Bahasa Indonesia. Menyertai bukan hanya sekedar bareng. Nah, tadi saya gambarkan suami istri. Penyertaannya suami dan istri itu saling melengkapi. Nah, istri bukan sebagai pembantu, tetapi istri adalah sebagai penolong. Nah, dikatakan di situ menyertai berarti ikut serta untuk menemani, untuk membantu atau menolong. Ya, membantu atau menolong, bukan hanya angka ikut. Ya, boleh dikatakan kalau hanya sekedar ya ikut-ikuti untuk genepi, itu bukan. Tetapi beserta ada fungsinya. Fungsinya apa? Yaitu untuk apa? Membantu atau menolong. Nah, kalau saudara katakan Immanuel, Tuhan Yesus beserta kamu, berarti Tuhan Yesus itu siap untuk apa? Membantu atau menolong. Katakan Tuhan Yesus siap membantu dan menolong. 1, 2, 3. Jadi ini jelas dikatakan Tuhan Yesus menyertai bukan hanya sekedar beserta, tetapi siap untuk membantu dan menolong. Itu Kamus Bahasa Indonesia. Yang berikutnya, apa tadi? Yang pertama, yang kedua. Kemudian juga memberikan pengertian kepada kata menyertai, ya, sebagai mengiringi, ya, membarengi, menemani dan mengawani. Dan mengawani itu apa ya? Awan itu kan dari atas. Sekali hari-hari ini panas pol. Ya, kalau di luar itu sampai 40 derajat. Nah, tapi di dalam semua ini kita paling ini 26 gitu ya, lebih. Ya, kurang karena pakai AC. Nah, di luar panas. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan keteduhan. Mengawani, diawani, diberikan keteduhan. Diiupi supaya tidak panas. Menghadapi masalah-masalah yang hadapi saudara dapatkan perlindungan. Menghadapi masalah-masalah keuangan, menghadapi masalah-masalah problem rumah tangga, saudara mendapatkan satu penyertaan untuk menolong, untuk memberkati. Yang percaya katakan, itu artinya menyertai. Itu artinya Immanuel. Itu artinya Immanu menyertai untuk menolong, untuk membantu, melindungi, bahkan memberkati. Ini katanya, kata Immanu. Nah, siapa yang memberkati? Elohim. Elohim itu Allah, Tuhan. Ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan kita. Itu yang disebut dengan Elohim, katakan. Nah, berikutnya. Nah, ini bisa jelas mengerti bagaimana arti daripada Tuhan menyertai kita. Berikutnya kata menyertai berarti mendampingi. Pengertian mendampingi itu lebih kepada memberi support atau memberi dukungan dan semangat. Bukan hanya melindungi, menyertai, menemani, diajak ngobrol, tapi kenyataannya saudara tidak pernah ngajak ngobrol sama Tuhan. Roh Kudus diajak ngobrol. Ada masalah gini-gini, hadapi. Dan ngajak ngobrol sama Tuhan. Berdoa, itu adalah ngobrol. Kalau tidak berdoa, mungkin saudara sambil apa lakukan aktivitas, saya mau tidur menghadapi satu masalah, ngomong-ngomong sama Tuhan, ya apa Tuhan? Aku gini, ngobrol sama Tuhan. Ya, jangan dipendam sendiri, jangan ngomong sendiri, jangan curhat kepada orang lain. Hamba Tuhan saya ini tidak ada apa itu, saya tidak memang salah satu orang yang saya pakai curhat ya Tuhan. Ya gak enak, saya ini curhat sama jemaat. Nanti ada kebutuhan ngomong sama jemaat, nanti dikiranya saya mau minta sama jemaat. Ya,
saya ada keperluan gini, misalkan mau apa hidupnya pada waktu itu kekurangan, misalkan pada waktu itu masih kontrak gerejanya habis, harus perpanjang lagi tahun berikutnya harus sekian puluh juta, ya saya tidak pernah ngomong sama jemaat lah. Saya ngobrol sama Tuhan, ya apa Tuhan caranya Tuhan, iki apa Tuhan sentek harus bayar sekian puluh juta lewat itu. Nah, saya ngobrol sama Tuhan, curhatnya sama Tuhan. Nah, perlu kita ini curhat sama siapa saja. Yang terpenting adalah curhat sama Tuhan. Ojo dindem dewi. Saya mau ngobrol sama istri, ya gak enak juga. Apalagi sama mertua. Wah, syukur dari pendeta siapa suruh. Nah, nanti tak gelo mertua nih, apa? Gue mantu pendeta. Nah, saya ya tidak mau beban istri saya diam saja dan saya ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Dan akhirnya ya ada aja pertolongan Tuhan, ya ada pertolongan Tuhan, ya saya juga tidak ngajukan proposal ngomong-ngomong sama orang tuh enggak. Nah saya curhat sama Tuhan, ya ini pengalaman itu saya curhat sama Tuhan, saya ngomong apa itu memberikan, dan Tuhan sendiri yang memberikan support, Tuhan sendiri yang memberikan semangat, yang memberikan apa itu dukungan, semangat. Roh Kudus itu dahsyat. Roh Kudus itu memberikan semangat. Oleh sebab itu perlunya pada saat saudara tidak tahu apa yang harus saya berat, itu perlunya bahasa roh. Bahasa roh itu ada gunanya, fungsinya, yaitu apa? Pada saat kita berbicara dengan bahasa roh, kita ini sedang berbicara dengan Tuhan. Iblis tidak ngerti, setan tidak ngerti, tetangga tidak ngerti, teman di sebelahmu tidak ngerti. Tapi Tuhan tahu. Nah, pada saat kita berbicara dengan Tuhan, itu Tuhan memberikan support, memberikan apa itu semangat. Nah, dengan demikian semangatnya tidak luntur. Wah, kalau tidak gitu ya, apa dari pendeta mau ngapain juga, ya ngurus-ngurusi apa beban dan lain sebagainya, kan gitu. Tapi enggak. Tuhan pada saat saya diajak, pada saat menghadapi satu masalah, ya saya ngobrol sama Tuhan, ya Tuhan memberikan support. Memberikan bimbingan. Kalau tahu saya doa. Kemudian saya dipanggil oleh saya istri saya, ya pengusaha. Ya tak pikir langsung dikasih duit apa gimana gitu. Saya tidak cerita emang. Terus tanya, ya apa gerejamu baik-baik gitu. Baik su. Terus jemaatnya bagaimana? Baik-baik, si Tuhan, sukacita. Kerasan di sana ya, kerasan ngobrol. Terus kemudian, enggak, itu kan kontrak, kamu selesai kontraknya kapan itu gitu. Nah, padahal saya enggak cerita. Dia kapan, saya enggak kontrak ya enggak, saya enggak cerita. Cuman karena dia tahu bahwa saya di tempat itu, saya kontrak, kerjanya itu sewa gitu, bukan kontrak, sih sewa setiap 5 tahun bayar, setiap 5 tahun bayar, sampai akhirnya 15 tahun lebih sebelumnya itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya ngobrol, kemudian ini ada teman saya, kayaknya itu dia ingin mau menyumbang ke gereja gitu. Kemudian saya ya wis nanti tak ajak di sini, diajak ke temannya ini punya pabrik sabun, ya kemudian ngobrol gitu. Terus kemudian ya akhirnya singkat ceritanya bahwa saya memang terluang untuk mau nambah gereja. Apa itu kontrakan gereja itu 5 tahun ke depan bayar gitu. Kasih uang sekian puluh juta, langsung cash, dikasih amplop pulang sudah. Nah, jadi hal-hal semacam itu saya tidak mau ngomong sama jemaat. Saya tidak sebenarnya itu tidak salah, supaya jemaat itu perlu ada apa itu hal yang mereka terbeban, diberkati dan sebagainya. Tetapi saya tidak mau lah supaya nanti dikiranya saya mau beban jemaat, ya jemaat kuat nek gak kuat iso amblas gitu, entek gitu. Wong selama itu jemaatnya pada waktu ini bukan jemaat yang sini ya, jemaat yang Solo dulu. Sudah banyak yang pergi. Kenapa? Karena pindah kota, pindah rumahnya jauh gitu ya. Terus memang ya banyak yang jemaatnya itu kita support setiap minggu, kita kasih uang dan lain sebagainya dulu, zaman dulu. Tapi sekarang saya jemaat ya beda.
Jemaat sekarang ini sudah jemaat yang sudah dewasa, yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah tahu memberi. Kalau yang dulu enggak. Jadi saya nggak mau cerita pada jemaat itu karena takut nanti jemaatnya malah amblas kan gitu kan. Nah, di samping itu memang ya saya nggak pantas lah saya ngomong-ngomong hal-hal yang begitu. Saya mau ngomong, ya apa yang nyuruh kamu jadi pendeta? Ya Tuhan ya, minta sama juragannya. Tuhan bukan kepada jemaat, ya toh. Jemaat itu kan Tuhan percayakan untuk kita layani, bukan untuk sebagai domba perasan, ya toh, bukan sapi perah kasih ada masalah mau curhat sama jemaatnya, ya kayaknya dia minta urunan dan sebagainya. Itu nggak pernah saya lakukan. Nah, dan itu jemaat memang bukan tempatnya untuk dijadikan semacam itu, ya. Jemaat itu adalah ya jemaatnya Tuhan. Tandanya pendeta itu kalau mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus katakan pada Petrus, Petrus, ya Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tanya lagi, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai ketiga kali, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, masa Tuhan tidak percaya sih? Lihatlah, bukalah hatiku, kata Petrus. Nah, ya gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bahwa tandanya kalau kita ini mengasihi Tuhan, yaitu bisa menggembalakan domba-domba. Saudara-saudara, yang mengasihi Tuhan itu juga harus menggembalakan anaknya, digembalakan istrinya, digembalakan, bahkan bisa memulai pelayanan penggembalaan, bikin pemuritan, bikin persekutuan doa, bikin kalau misalnya di rumahnya diajak orang yang ada orang masalah, diajak doa. Dan saya percaya pada saat itu pertolongan bukan hanya terjadi kepada orang yang kita doakan, tapi pertolongan juga terjadi pada diri kita. Yang percaya katakan amin. Nah, itulah tandanya kalau kita mengasihi Tuhan, menggembalakan. Nah, saya karena apa? Mengasihi Tuhan. Nah, dengan cara menggembalakan jemaat. Nah, terus yang berikutnya. Nah, kesimpulan untuk kata menyertai adalah ikut serta, menemani, untuk membantu atau menolong dan memberi support. Ya, ada apa itu? Kalau anak sekolah ada Tutpuri Handayani. Terus ing ngarso ing sung tulodo. Itu bagus ya. Tutpuri Handayani. Kalau yang di belakang memberikan dorongan, ing ngarso sung tulodo. Sing di depan memberikan contoh. Ya, yang di tengah memberikan semangat. Itu wong baris, gitu ya. Nah, jadi itu kalau saudara mungkin ingat itu kan filsafatnya untuk anak-anak sekolah itu. Ya, Bu Linda yang dulu guru pasti tahu ini ya. Tutpuri Handayani. Sing di belakangnya memberikan dorongan. Jadi kita semuanya, jemaat ini semuanya harus memberikan dorongan kepada yang lainnya. Untuk apa? Semangat untuk ibadah, semangat untuk ikut menyembah Tuhan, pergi gereja. Jangan malah memberikan, ada orang nimbrung, orang ngeluh-ngeluh, aku gereja kok gini, malah ditimbrungi, malah ada semangat, itu dosa. Tak boleh itu. Harus memberikan semangat. Yang di depan juga harus memberikan contoh. Ya, kemarin kita berikan pengurus kita bagi-bagi ini bagiannya ini. Jadi yang mendapatkan bagian-bagian ini adalah orang-orang yang saya anggap sudah mempunyai mumpuni gitu bahasanya. Mumpuni ya, punya kemampuan, punya kapasitas. Mumpuni artinya bisa untuk memberikan teladan, ya. Bisa memberikan contoh dan bisa memberikan dorongan, memberikan semangat, bukan malah mendiskreditkan mendestruksikan, ya, menghancurkan, malah ngelek-ngelek. Enggak. Tugasnya adalah orang-orang yang di depan itu adalah memberikan semangat, memberikan dorongan dan memberikan contoh, gitu. Nah, itu juga Allah juga begitu.
menyertai kita kalau Tuhan bisa menolong. Kenapa? Karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita mungkin tidak bisa menolong, tapi paling tidak kita bisa berdoa, mendoakan supaya ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya, berikutnya. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus Immanuel. Itu yang pertama. Tuhan, kalau kita kenal Allah Tritunggal, kita mengenal yang namanya Allah Tritunggal. Tuhan Yesus menyelamatkan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita tadi sudah nyanyi. Roh Kudus itu tinggal bersama dengan kita. Kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Kita adalah